Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Levinka Hormi. Jika kalian pecinta kisah-kisah horor, kalian berada di tempat yang tepat. Kali ini, saya akan membawa kalian ke dalam cerita yang tak hanya menyeramkan, tapi juga penuh dengan misteri yang akan membuat pikiran kalian bertanya-tanya. Sebelum kita mulai, bayangkan sejenak, dalam kegelapan malam, saat semua orang terlelap, ada sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakan. Apa kalian siap untuk mengalami ketegangan yang nyata? Duduklah dengan nyaman, matikan lampu, dan biarkan suara saya membawa kalian ke dalam dunia yang mencekam. Selamat datang di Levinka Hormi. Kisah ini akan menghantui mimpi kalian. Mari kita mulai. Lawon Abang. Bu, sampean kenapa toh? Sejak pulang dari warung semalam, sampean kok jadi gemetaran begini? Sampean habis lah demit? Tanya Pak Joko. Ibu, enggak apa-apa Pak. Benar ibu, enggak apa-apa. Ini cuma demam biasa. Besok juga sembuh. Sahut Bu Jamila dari balik selimutnya. Ya wis, Bapak mau ke sawah dulu. Mau antar kiriman nasi yo. Enggak apa-apa kan Bapak tinggal. Kasihan orang-orang yang tandur padi di sawah. Pasti wis lapar. Pamit Pak Joko. Bu Jamila tak menyahut. Bibirnya terlalu keluh. Pikirannya melayang pada apa yang dia lihat semalam. Malam sebelumnya. Suara perut keloncongan khas orang kelaparan terdengar nyaring. Bu, Bapak lapar. Lalu Pak Joko sambil mengusap-usap perutnya yang membuncit. Pak Joko berdiri di ambang pintu kamarnya, berniat merayu istrinya untuk memasakkan sesuatu untuknya. Loh, nasi sebakul kan sampeyan yang habiskan sore tadi, Pak. Masa wis lapar lagi toh? Sahut Bu Jamila. Wanita itu sudah terlanjur merebah, pasang matanya sudah mulai terasa berat meski hari belum terlalu larut. Lah piye toh, Bu? Kalau memang sesuatunya lapar, mana bisa ditunda apalagi dicegah? Jawab Pak Joko sekenanya. Stok beras wis entek Pak, makanya besok pagi aja yo. Timpal Bu Jamila. Dia membenahi tidurnya, berbalik membelakangi Pak Joko yang masih menatap ke arahnya dengan tatapan memelas. Tapi ye, petani kok kehabisan beras toh Bu? Pak Joko bersungut-sungut. Ada tuh gabah, tapi belum diseleb. Mau makan padi? Ketus Bu Jamila. Yo tinggal beli dulu di warung toh cintaku. Sampai beli aja dulu di warung Mbak Asih. Mumpung masih belum terlalu malam, pasti masih buka. Nanti tak kasih jatah plus-plus deh. Ye, payu Pak Joko. Dia mengerlingkan sebelah mata. Kalau sudah begini, mau tak mau Bu Jamila harus berangkat juga. Si bapak ini enggak pengertian banget toh. Malam-malam minta makan, mana stok beras habis. Mudah-mudahan aja warung Mbok Asih masih buka. Berutuk Bu Jamila sambil melangkah tergesa. Lewat belakang rumah Mbak Karso wae, biar lebih cepat. Gumam Bu Jamila. Dia melangkah tergesa-gesa di tengah pekatnya malam. Tumben toh yo, malam ini sepi banget. Masa semuanya masih tidur? Jadi serem kalau tahu begini aku ajak si bapak juga tadi. Tutuknya. Suara jangkrik dan kodok yang sejak tadi ramai berhenti dalam sekejap. Suasana menjadi begitu sepi, semilir angin membawa hawa tak wajar membuat kesan mencekam kian terasa. Bu Jamila masih baru sampai di belakang rumah Mbak Karso. Dia menoleh dan mendapati Mbak Karso keluar dari dapur rumah lewatnya dengan membawa nampan. Mbak Karso, mau apa dia malam-malam begini bawa nampan? Gumamnya. Karena merasa curiga sekaligus penasaran, Bu Jamila memilih bersembunyi di balik semak-semak. Dari balik semak itu, Bu Jamila memberanikan diri mengintip, pasang matanya terbelalak mendapati apa yang tengah terjadi. Tak mungkin, Mbak Karso. Gumamnya tak percaya. Tak jauh di depan sana tampak Mbak Karso sedang duduk bersila tepat di depan makam mawar. Dia menyalakan lilin, membuka buku tua, lalu mulutnya berkomat-kamit membaca sesuatu. Suasana yang mendadak sepi membuat Bu Jamila bisa mendengar dengan lebih baik. Ya, tentu saja. Dia mendengar apa yang Mbak Karso bacakan. Itu adalah sebuah mantra pembangkit. Bulu kuduk wanita itu seketika meremang. Berkali-kali Bu Jamila tampak menggosok bagian tengkuk belakangnya. Duh Gusti, ternyata Mbak Karso. Gumamnya menggantung. Sekelebat bayangan merah lewat tepat di atas Bu Jamila yang sedang duduk berjongkok di balik semak-semak. Bu Jamilah terperanjat, ia jatuh terjengkang ke belakang, jantungnya berdentam kuat. Dia mengusap cepat dadanya yang berdebar tak karuan.
Apa itu? Apa itu? Bisiknya dengan tubuh gemetaran. Bu Jamilah kembali membenarkan posisi duduknya jadi berjongkok. Dia lalu kembali mengintip dari celah tempatnya bersembunyi. Bu Jamilah kaget bukan kepalang. Dia membekap mulutnya yang nyaris saja berteriak dengan sebelah tangan. Mawar! Bisiknya terbata-bata. Belum usai rasa kagetnya akibat kedatangan sosok yang menyerupai Mawar, kini Bu Jamilah dikejutkan dengan suara kerincing dan suara tapak kuda yang seolah mendekat ke arahnya. Duh Gusti, apalagi ini? Bu Jamilah membatin dengan tubuh yang semakin gemetar. Suasana jadi kian mencekam. Tak lama kemudian, sebuah kereta kencana tampak berhenti di depan makam Mawar. Seorang wanita dengan pakaian layaknya seorang ratu segera turun dari atas kereta kencana. Dia berjalan dengan gemulai mendekat ke arah Mbah Karso yang sedang membungkuk memberikan hormatnya. Sopo iku? Gumam Bu Jamilah. Dia mengucap kedua matanya. Dia terus memperhatikan gerak-gerik mencurigakan di depan sana. Tampak jelas wanita itu sedang berjalan mengitari makam Mawar. Tak lama, Bu Jamilah kembali dibuat ketakutan setengah mati. Bagaimana tidak, sosok Mawar menghilang sekejap menjadi serupa asap dan menembus tanah makam. Namun tiba-tiba sebuah tangan pucat menyembul dari tanah. Sesuatu merangkak keluar dari dalam kubur. Bu Jamilah tak kuat lagi. Dia berbalik, merangkak menjauh. Setelah dirasa aman, dia berlari sekuat tenaga dengan kaki yang gemetaran. Jarak rumah Mbah Karso dan rumahnya hanya 300 meter. Namun, terasa begitu jauh bagi Bu Jamilah. Dia terus memacu langkahnya secepat yang dia bisa. Persetan dengan perut suami yang keroncongan, dia tak ingin mati jantungan ataupun mati di tangan sosok yang menaiki kereta kencana. Meski tak tahu dia siapa, tapi Bu Jamilah yakin dia sosok yang berbahaya. Dia terus memacu langkah, memacu otak untuk mengingat bacaan ayat suci yang entah sudah berapa lama tak ia baca. Di saat-saat seperti ini, ternyata bacaan yang dia lupakan itu yang dia butuhkan. Gusti, tolong, aku lupa cara berdoa, gumamnya ketakutan. Oke, terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan menegangkan malam ini di Levinka Hormi. Dan untuk kisah lawan abang, saya mohon maaf ya, karena saya hanya diizinkan membawakannya sampai di sini. Untuk yang penasaran dengan kelanjutannya, bisa kalian baca di KBM dengan judul Lawan Abang karya Filandita LTF. Saya harap kisah ini telah memberikan kalian pengalaman yang tak terlupakan dan mungkin sedikit ketakutan yang manis. Jika kalian menikmati cerita ini dan ingin lebih banyak lagi kisah-kisah horor yang bisa membuat malam kalian lebih mencekam, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan pernah ketinggalan cerita terbaru yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Bagi kalian yang berani, tuliskan di kolom komentar tentang pengalaman horor pribadi kalian. Siapa tahu cerita kalian bisa menjadi inspirasi untuk video berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Ingat, di Levinka Hormi, ketakutan adalah teman terbaik kalian. Selamat malam dan bermimpi indah jika kalian bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.